Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Yang kami hormati Bapak Ketua Masjid beserta jajarannya, yang kami hormati Bapak Ibu para hadirin warga dan jamaah Masjid Al-Ma'un, yang kami hormati Bapak para ketua RT dan ketua RW, dan juga hadir anggota dewan kita, dan tentunya kepada adik-adik yang insyaallah mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saya itu kalau diundang pengajian ini curhat dulu, Pak. Kalau diundang pengajian paling males kalau banyak dengar sambutan. Nah, inilah pengajian tidak ada sambutan. Ya, ini mantap nih Pak. Ya, tadi ketika MC bilang ada Pak RT ini, RT itu, RT ini, ada 4 RT saya dengar tadi. Ada Pak RW, ada Pak anggota dewan. Saya udah terbayang tadi, mak sambutan 5 nih. Ya, rupanya setelah disampaikan setelah sampai subuh. Ya, saya pernah Pak diundang pengajian, diundang ba'da Isya, ceramahnya jam 10. Asik sambutan aja, ya. Ini luar biasa. Apalagi biasanya kalau udah masuk musim pemilu, wah, tuh banyak yang mau sambutan tuh, ya. Tapi masya Allah ini pengajian nggak pakai sambutan, langsung pengajian. Allahu Akbar. Masya Allah, alhamdulillah. Saya baru kali pertama ke sini Bapak. Saya mohon izin duduk di atas karena saya lihat di sini banyak orang tua kami, abang kami. Dan mungkin bisa jadi, mohon maaf, ibu-ibu, bapak-bapak, bisa jadi yang hadir di sini adalah teman kakek nenek saya dulu mungkin. Atau mungkin bisa jadi juga kalau saya lihat wajah-wajahnya ini teman dari ayah dan ibu saya. Dan mungkin bisa jadi bapak ibu juga baru lihat saya pertama kali ini. Kecuali satu-satunya yang pernah lihat saya sebelumnya mungkin yang ngundang saya. Ya, masya Allah. Alhamdulillah, mohon izin, nama saya Muhammad Maliki Bapak Ibu. Saya asli kelahiran Pekanbaru. Saya lahir di Panam. Saya lahir TK, SD, SMP, SMA di salah satu pesantren di Pekanbaru. Taman SMA kemudian saya kuliah ke Kota Malang, Jawa Timur. Dapat istri orang Jombang. Tinggal di Malang belasan tahun. Baru pulang ke Pekanbaru baru 2016. Jadi saya pulang ke kampung halaman saya kembali tahun 2016 dengan 2 orang putra putri, dan alhamdulillah sekarang Allah karuniai saya putra putri sebanyak 3 orang. Saya anak nomor 9 dari 11 bersaudara. Alhamdulillah kami 11 bersaudara. Ayah kami sudah meninggal waktu saya SD kelas 4. Ibu masih ada, tinggal di Panam. Ibu saya hari ini cucunya 40 orang menjelang 41.
lebih banyak daripada jamaah yang hadir malam ini. Ya. Alhamdulillah. Satu emak ya, satu emak. Ayah saya satu istri. Kalau dulu ayah saya poligami, mungkin cucunya dah 80 sekarang. Ya, tapi enggak, emak saya cuma sendiri, anak 11, cucu hari ini 40. Saya tinggal di Jalan Teropong. Baru 1 tahun setengah saya tinggal di Jalan Teropong. Saya juga sama bapak-bapak warga Teropong, kita ada pengajian rutin setiap malam Jumat, dimulai ba'da isya, enggak pakai sambutan. Ya, ba'da isya, selesainya jam 11 atau jam 12 malam biasanya. Ya, bapak-bapak semua yang hadir lebih kurang 15 sampai 20 orang. Para istri tidak ada yang marah, karena bapak-bapaknya, suami-suaminya tahu kalau malam Jumat itu nongkrong di pengajian. Tapi kalau bapak-bapaknya, suaminya nongkrong di warung main domino, istrinya langsung jemput ke warungnya. Ya. Bapak Ibu, mungkin itu sekilas perkenalan dari saya. Aktivitas saya sekarang di Tafakuh bersama Ustadz Dr. Haji Mustafa Umar LCMA. Kita sekarang lagi membina pesantren. Kita buka pesantren Ma'had Tafakuh di Desa Kepaujaya, Lubuk Sakat. Dan juga ada karantina tahfiz Al-Quran. Dan insya Allah juga mohon doanya, tahun depan kita juga buka di pesantren setara SMA, insya Allah. Bapak, Ibu, adik-adik jamaah yang kami cintai karena Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah kita mulai kajian kita pada malam hari ini. Dan mudah-mudahan apa yang kita kaji ini bernilai amalan soleh di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan menambah semangat kita dalam beramal soleh ke depannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Adik-adik, nah ini karena ada adik-adik ini, saya juga menyapa adik-adik. Karena adik-adik ini harus disapa. Kalau dia nggak disapa, dia main-main. Tapi kalau saya ngomong ke adik-adik, saya yakin Bapak Ibu tidak ada yang main-main. Nah, ya. Kita membahas tentang seseorang. Adik-adik sekalian, Maulid Nabi Muhammad SAW setiap tahun hampir mayoritas kaum muslimin di Indonesia menjadikan momentum Rabiul Awal ini sebagai momentum untuk mengingat kembali sesosok manusia. Manusia ini, Pak, hidupnya 1400 tahun yang lalu. Manusia yang kita kaji ini manusia yang kita nggak pernah lihat, nggak pernah tahu wajahnya, dan kita nggak pernah duduk satu majelis bersama dengan dia. Ini aneh. Loh, kok aneh Ustadz? Aneh. Bu, kalau ibu mengenang suami, pertanyaan saya, wajar apa enggak? Kalau ibu ingat sama suami, cinta sama suami, biasa atau tidak? Biasa. Tapi mencintai seseorang yang kita nggak pernah jumpa, mencintai seseorang yang kita nggak tahu wajahnya, Pak, mencintai dan membela seseorang yang kita nggak pernah duduk bersama dengannya. Ini adalah cinta yang bukan sekedar cinta biasa, tapi ini cinta yang luar biasa. Jadi kalau ada orang, mohon maaf, saya juga ada beberapa teman-teman non-muslim, ya, dan juga kita sering berinteraksi dengan teman-teman non-muslim. Mereka merasa aneh. Kenapa kok orang-orang Islam, orang-orang beriman itu mau bela-belain, mati-matian membela seseorang ini? Ini aneh, Pak. Bagi orang yang normal ini aneh. Oleh sebab itu orang yang beriman itu bukanlah orang-orang yang biasa.
Orang yang beriman, dia memang memiliki cinta yang aneh. Cinta yang istimewa. Cinta yang berbeda. Mencintai seseorang yang gak pernah dia lihat, gak pernah dia jumpa, tapi dia cinta mati luar biasa. Tentang seseorang ini bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak, Ibu yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Di rumah kita ada Al-Qur'an. Di rumah kita ada Al-Qur'an. Yang pertama, saya ingin tanya. Di rumah kita ada kitab sirah nabawiyah atau tidak? Halo, ada orang? Bu, di rumah kita ada kitab sirah nabawiyah? Pak, di rumah kita ada kitab sirah nabawiyah, Pak? Setiap tahun kita memperingati Maulid Nabi, Bu. Setiap tahun. Setiap tahun kita mendengarkan ceramah tentang baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya dalam setiap peringatan Maulid tausiah selalu saya bilang, besok beli kitab sirah nabawiyah. Besok beli kitab sirah nabawiyah, Bu. Gak usah yang tebal-tebal. Beli yang satu jilid saja. Yang kontemporer, yang ulama kontemporer itu dikarang oleh Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Saya ulangi lagi namanya. Ya. Ini boleh dicatat, boleh diingat. Besok datang ke toko buku Islam. Bilang, beli kitab sirah nabawiyah. Yang dikarang oleh siapa? Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Siapa namanya, Dek? Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Satu jilid aja, Pak. Yang hardcover 120.000 kalau nggak salah saya. Yang soft cover itu ya 80-an ribu. Untuk apa gunanya, Ustadz? Biar kita betul-betul ingin tahu tentang baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, adik-adik, ada Instagram, ada Facebook, ada TikTok. Ngefollow siapa? Ngefollow siapa, adik-adik sekalian? Ya. Seseorang itu ngefollow seseorang. Ini Bapak Ibu yang punya Facebook, yang punya Instagram ya. Kita ngefollow seseorang, kita ingin kepo. Kita pengen tahu tentang seseorang itu. Pertanyaannya adalah, adakah kita ingin tahu tentang baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Adakah kita melakukan sebuah pengorbanan? Adakah kita melakukan sebuah pengorbanan kepada orang yang kita cintai tersebut? Bukankah kita melakukan pengorbanan terhadap istri kita? Berjuang kita untuk istri kita. Bukankah kita berjuang untuk anak-anak kita? Bukankah kita berjuang untuk suami kita? Adakah kita berjuang untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Suatu ketika Bapak Ibu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, ditanya oleh seseorang Arab Badui, Arab kampung yang mungkin keimanannya tidak sebagaimana orang-orang yang berada di sekitar Rasulullah. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya ngeyel, Bapak Ibu. Dia terus nanya ke Rasulullah, "Matas sa'ah? Matas sa'ah?" Ya Rasul, kapan kiamat datang ya Rasul? Bapak Ibu, perhatikan. Ini pertanyaan yang Rasulullah sendiri nggak bisa jawab. Rasul ditanya, "Kapan kiamat ya Rasulullah?" Kapan kiamat? Ditanya terus Rasulullah dengan Arab Badui ini. Kemudian apa yang dibalik tanya ke Rasulullah? Rasul bilang begini, "Emang apa yang sudah engkau siapkan?" Coba bayangkan.
Rasul ditanya kapan kiamat, kemudian Rasul tanya balik kepadanya, emangnya apa yang telah engkau siapkan? Apa yang dijawab oleh Arab Badu ini? Perhatikan Bapak Ibu, ini jawaban yang luar biasa. Apa jawaban si Arab ini? Dia mengatakan, ya Rasulullah, tidak ada amalanku yang lebih istimewa. Amalanku biasa-biasa saja. Melakukan sholat 5 waktu, melaksanakan puasa. Tapi ada satu amalanku ya Rasulullah. Aku mencintaimu ya Rasulullah. Kemudian turunlah hadis, keluarlah hadis yang sering kita dengar. Engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Engkau, wahai Arab Baduy, akan bersama dengan orang yang engkau cintai, kata Rasulullah. Ini Arab, Pak, orang kampung, gak punya amalan yang istimewa, tapi dia punya hati yang begitu cinta kepada Rasulullah. Dan kemudian Rasul menjawab, wahai Arab Baduy, engkau nanti di akhirat akan bersama dengan orang yang engkau cintai ini. Bapak Ibu jamaah yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah kecintaan yang berbeda dengan cinta kita kepada makhluk yang lain. Kenapa kok berbeda? Berbeda banget. Kalau tadi ada Arab Baduy, ini ada kisah kecintaan seorang sahabat yang luar biasa juga. Kita sering mendengar ada seorang sahabat yang begitu sangat perkasa, begitu sangat kuat. Orang-orang takut sama dia, yaitu sahabat bernama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sahabat Umar bin Khattab pernah digenggam tangannya oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Digenggam tangannya, Pak. Ustadz, boleh kita menggenggam tangan teman kita sesama laki-laki atau sesama perempuan? Jawabannya boleh. Ya. Justru yang tidak boleh bapak genggam tangan ibu istri orang lain maksudnya. Tidak boleh. Ya. Atau adik-adik hati-hati, jangan pegang-pegangan laki perempuan yang bukan mahramnya. Fahim tum? Ya. Tapi Rasul pernah menggenggam tangan Umar bin Khattab. Kemudian Rasul bertanya, siapa yang engkau cintai di dunia ini wahai Umar? Kemudian Umar menjawab, tidak ada yang lebih aku cintai ya Rasulullah, melainkan Allah, engkau dan diriku sendiri ya Rasulullah. Apa jawab Rasulullah? Rasul mengatakan, belum sempurna iman engkau wahai Umar. Belum sempurna iman engkau wahai Umar. Sebelum engkau mencintai Allah dan mencintaiku melebihi cintamu pada dirimu sendiri. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pak, Bu, apa maknanya? Saya beri contoh. Kita saking cintanya kita sama diri kita, ya kan? Kita pakai baju yang bagus, kita pergi make up, kita pergi ke salon, kita makan makanan yang enak, kita makan makanan yang bergizi. Saking cintanya kita kepada anak-anak kita, kita ikutkan kursus matematika, ikut kursus bahasa Inggris, bayar ratusan ribu, cari sekolah yang paling mahal, cari sekolah yang paling bergengsi luar biasa. Rela kita mengeluarkan uang besar karena kita cinta pada diri kita, kepada istri kita dan kepada anak-anak kita. Tapi kemudian tiba-tiba pengurus masjid mengumumkan, Bapak Ibu, kita nanti ada kajian tahsin, yaitu belajar baca Al-Quran, infak 50.000 sebulan. Kemudian kita protes. Alah, masa ngaji aja bayar.
Alah, masa ngaji Quran aja mesti iuran. Kita dipanggil anak kita diajak untuk ikut kursus bahasa Arab. Anak kita diajak untuk ikut belajar baca Al-Quran. Diminta untuk bayar infaknya 100.000 per bulan. Kita langsung protes. Tapi untuk sesuatu yang kemudian kita mencintai diri kita. Padahal kita ingin anak kita ini belajar Al-Quran. Bukti cinta kita kepada Allah dan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau, mohon maaf, kalau rasa cinta pengorbanan kita kepada istri, kepada suami, kepada anak kita lebih daripada kecintaan pengorbanan kita kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hati-hati. Maka hati-hati Bapak Ibu. Bisa jadi ada yang salah di dalam hati kita.